Nah, radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan yang terjadi di faring atau tenggorokan. Nah, ketika mengalami radang tenggorokan itu ada banyak hal nih gejala yang mengganggu. Nah, mulai dari rasa nyeri di tenggorokan dan juga suara sampai serak ya tentunya. Bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga bisa terkena radang tenggorokan ini. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja dan biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Nah, untuk mengatasi radang tenggorokan bisa dilakukan dengan beberapa cara nih. Nah, yang kita bahas adalah cara mengatasi radang tenggorokan secara alami ya ini. Nah, bisa membuat jus delima dan juga mengkonsumsi pisang. Pisang bisa dikonsumsi secara langsung ataupun dibuat jus juga nih. Kemudian bisa menggunakan madu, terus makan juga dengan sup ayam. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan sayuran karena sayuran bisa menambah imunitas tubuh kita ya. Dan jangan lupa nih, bisa juga mengkonsumsi air putih hangat yang diberi garam sedikit saja karena garam bisa mengatasi masalah inflamasi atau peradangan ya. Nah, oleh karena itu bisa dilakukan kita secara alami karena di rumah pasti ada nih. Kita kemudian akan mengenali ciri-ciri radang tenggorokan. Ciri-ciri radang tenggorokan tidak sebatas nyeri dan sakit pada tenggorokan saja ketika kita makan ataupun minum. Nah, biasanya ada pula beberapa gejala lain yang perlu diwaspadai. Jadi tidak boleh sembarangan atau menyepelekan radang tenggorokan ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya berikut ini akan kita bahas nih ciri-ciri lainnya yang disertai dengan hal-hal yang mengganggu ketika radang tenggorokan terjadi. Yang pertama adalah rasa sakit dan sensasi gatal pada tenggorokan. Ini merupakan ciri utama atau ciri yang paling ditimbulkan dari terjadinya radang tenggorokan nih. Nah, rasa nyeri dan sensasi gatal itu sangatlah mengganggu, apalagi pada saat kita bekerja ataupun anak-anak ketika bersekolah, karena anak-anak akan lebih banyak aktivitas bermain dan mengobrol dengan teman-temannya. Nah, ini sangatlah mengganggu ya rasa sensasi gatal ini. Kemudian yang kedua adalah nyeri saat menelan dan juga berbicara. Nah, gejala atau ciri-ciri kedua ini ketika tenggorokan meradang, rasa nyeri juga bisa terasa saat kita menelan makanan dan juga minuman. Nah, pada kondisi yang sudah parah, rasa nyeri juga bisa timbul saat kita mengobrol ataupun berbicara. Nah, jadi sudah sangat mengganggu banget nih apabila ketika berbicara itu sudah sangat sakit. Nah, kemudian ciri-ciri atau gejala yang ketiga adalah suara serak atau teredam. Nah, dari suara serak, ketika kita akan berbicara atau mengobrol, tentu saja kita akan mengeluarkan suara yang tidak begitu jelas karena suara kita serak ataupun teredam. Jadi, bisa mengganggu juga nih ketika kita akan mengobrol dengan teman kita ataupun teman kerja kita. Dan tentunya sangat mengganggu ya karena aktivitas kita sehari-hari kebanyakan adalah mengobrol. Nah, kemudian yang keempat adalah batuk dan gejala lainnya lagi nih. Karena apa? Karena infeksi yang menyebabkan radang tenggorokan juga bisa nih menimbulkan berbagai gejala lainnya. Misalnya batuk, demam, pilek, sakit kepala, dan juga pegal-pegal. Nah, jadi radang tenggorokan bisa menimbulkan beberapa gejala lainnya nih. Tidak langsung sembuh ya. Misalnya radang tenggorokan langsung sembuh tetapi gejala lainnya belum tentu sembuh. Nah, oleh karena itu bisa nih kita mengkonsumsi obat untuk mengobati radang tenggorokan. Tetapi bisa juga kita mengkonsumsi permen untuk mengatasi radang tenggorokan. Seperti yang berikut ini, yaitu ada permen Strepsil. Nah, Strepsil tidak hanya satu varian rasa saja. Dulu Strepsil itu hanya ada beberapa varian saja, sekitar 1-3 varian. Akan tetapi sekarang sudah bermunculan banyak nih variasi Strepsil. Jadi kita bisa memilih ya mau yang mana.
Nah, yang pertama adalah Strepsil menthol flower cool atau Strepsil cool menthol yang mengandung zat aktif diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol yang digunakan untuk mengatasi keadaan tidak nyaman pada rongga mulut dan juga tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Nah, ini bisa merupakan permen yang sangat bermanfaat nih untuk membantu melagakan tenggorokan. Yang kedua yaitu Strepsil original. Permen Strepsil original with double active agent ini mengandung diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol juga yang bisa digunakan untuk mengatasi keadaan atau rasa tidak nyaman pada rongga mulut dan juga tenggorokan yang bisa disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri yang sedang menyerang kita. Nah, ini merupakan Strepsil paling laris ya. Nah, yang ketiga adalah Strepsil honey and lemon yang berisi zat aktif yaitu diklorobenzil alkohol dan juga zat aktif amil metacresol. Nah, obat dalam bentuk permen yang digunakan untuk memberikan rasa lega di tenggorokan yang sakit ini mengandung rasa madu dan juga lemon. Jadi sangat enak ya, ada manisnya dan juga ada asamnya sedikit. Nah, selanjutnya ada Strepsil yang baru nih yaitu Strepsil sugar free lemon flower, yaitu tanpa ada kandungan gulanya ya. Untuk kandungan zat aktifnya yaitu ada diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol. Nah, akan tetapi di sini sudah tertera nih yaitu sugar free atau tidak mengandung gula sama sekali. Nah, mungkin dibuat manisnya dari bahan-bahan alami nih. Nah, yang kemudian adalah Strepsil menthol and vanilla flavor extra strong sensation. Nah, untuk Strepsil ini mengandung zat aktif diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol. Nah, sebenarnya dari keseluruhan Strepsil itu zat aktifnya sama yaitu diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol. Yang menjadi perbedaan adalah tambahannya saja. Nah, selanjutnya ada Strepsil vitamin C nih yaitu dengan rasa jeruk. Nah, rasa jeruk ini kandungan zat aktifnya yaitu sama ya, yaitu diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol. Nah, meskipun begitu ada beberapa rasa yang berbeda dan juga berbeda kemasannya, tetapi zat aktifnya itu sama yaitu diklorobenzil alkohol dan juga amil metacresol. Tidak ada perbedaan ya, yang berbeda adalah zat-zat tambahannya saja. Nah, perhatiannya jangan mengkonsumsi obat ini jika umurnya di bawah 6 tahun atau anak-anak yang masih di bawah 6 tahun. Karena apa? Karena anak-anak dapat tersedak karena tablet hisap ini. Dan tablet hisap ini larutnya itu agak lama ya, jadi tidak seperti permen biasanya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.